Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah teman-teman, salah satu dampak dari COVID-19 ini tentunya sangat terasa ya bagi kita semua, apalagi bagi mahasiswi seperti saya yang biasanya perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, kini harus berganti menggunakan sistem daring atau sistem online. Video kali ini merupakan salah satu video yang sengaja saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Anatomi Fisiologi Manusia Praktikum, yaitu laporan mengenai perhitungan denyut nadi. Adapun tujuan dari praktikum ini ada 3, yaitu yang pertama memeriksa denyut nadi, yang kedua mempelajari dan mengamati pengaruh posisi terhadap denyut nadi, dan yang terakhir yaitu mempelajari dan mengamati pengaruh aktivitas terhadap denyut nadi. Sebelum saya melaporkan mengenai hasil praktikum yang telah saya lakukan, saya akan bercerita sedikit mengenai apa itu denyut nadi. Jantung merupakan salah satu organ vital yang dimiliki oleh manusia. Fungsi dari jantung itu sendiri yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompakan darah, dinding ventrikel dari jantung akan berkontraksi agar darah dapat dipompa mencapai tujuannya. Kontraksi jantung ini menyebabkan denyutan pada pembuluh arteri. Denyut nadi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya saat beraktivitas fisik, saat otot membutuhkan energi, dan oksigen lebih banyak. Lokasi pemeriksaan denyut nadi ini dapat dilakukan pada beberapa titik, yaitu pada arteri radialis, arteri brachialis, arteri carotis, arteri femoralis, arteri popliteal, arteri tibia posterior, dan arteri dorsalis pedis. Namun, biasanya arteri yang digunakan yaitu arteri radialis karena letaknya yang mudah dijangkau dan gampang diraba. Kecepatan nadi dinyatakan dalam denyut per menit atau DPM. Biasanya kecepatan nadi normal yaitu 60-100 DPM. Jika kurang dari 60 disebut brakikardia, jika di atas 100 maka disebut takikardia. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu stopwatch dan alat tulis. Pada praktikum ini ada 6 perlakuan terhadap manusia coba, yaitu pengukuran denyut nadi dengan berbaring, pengukuran denyut nadi dengan duduk, pengukuran denyut nadi dengan berdiri, pengukuran denyut nadi setelah lari, pengukuran denyut nadi setelah push up, dan setelah step test. Cara pengukuran denyut nadi ini dapat dilakukan secara palpasi, yaitu meraba arteri bagian radialis menggunakan ujung jari kedua, ketiga, dan keempat, dan menghitung banyaknya denyutan yang terjadi setiap menit. Pada perlakuan pertama yaitu dengan berbaring, manusia coba berbaring terlentang dengan tenang selama 2-3 menit, kemudian memeriksa denyut nadi pada arteri radialis, mengukur masing-masing 3 kali berturut-turut, serta menghitung nilai rata-ratanya. Perlakuan kedua yaitu dengan duduk. Manusia coba duduk dengan tenang selama 2-3 menit, kemudian memeriksa denyut nadi pada arteri radialis, mengukur masing-masing 3 kali berturut-turut, serta menghitung nilai rata-rata. Pada perlakuan ketiga yaitu dengan berdiri. Manusia coba berdiri dengan tenang selama 2-3 menit, kemudian memeriksa denyut nadi pada arteri radialis, mengukur masing-masing 3 kali berturut-turut, serta menghitung nilai rata-ratanya. Pada perlakuan keempat yaitu dengan berlari. Manusia coba berlari selama 2 menit, kemudian memeriksa denyut nadi pada arteri radialis. Setelah lari berakhir, manusia coba duduk dan mengukur sebanyak 1 kali, meneruskan mengukur frekuensi denyut nadi dengan interval 2 menit, yaitu pada menit ketiga, 5, dan 7, sampai nilai kembali ke semula. Pada perlakuan kelima yaitu dengan push up. Manusia coba melakukan push up selama 2 menit, kemudian memeriksa denyut nadi pada arteri radialis. Setelah push up berakhir, manusia coba duduk dan mengukur sebanyak 1 kali, meneruskan mengukur frekuensi denyut nadi dengan interval 2 menit, yaitu pada menit ketiga, 5, dan 7,
sampai nilai kembali ke semula. Pada perlakuan ke-6 yaitu dengan step test. Manusia coba melakukan step test selama 2 menit, kemudian memeriksa denyut nadi pada arteri radialis. Setelah step test berakhir, manusia coba duduk dan mengukur sebanyak 1 kali, meneruskan mengukur frekuensi denyut nadi dengan interval 2 menit, yaitu pada menit ke-3, 5, dan 7, sampai nilai kembali ke semula. Denyut nadi adalah berapa kali arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap denyut jantung. Artinya, mengukur denyut nadi sama dengan mengukur denyut jantung. Denyut nadi pada setiap orang itu berbeda. Denyut nadi akan rendah apabila kita sedang beristirahat dan akan tinggi ketika kita sedang berolahraga. Berdasarkan praktikum mandiri yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa denyut nadi saat berbaring, duduk, dan berdiri ternyata berbeda. Itu pun setelah aktivitas fisik seperti berlari, push up, dan step test, di mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap denyut nadi. Hal ini ternyata sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengaruh posisi dan aktivitas sangat berpengaruh terhadap denyut nadi dari seseorang. Sebelum saya membahas lebih jauh mengapa posisi dan aktivitas dapat berpengaruh terhadap denyut nadi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Faktor yang pertama yaitu usia, di mana pada anak-anak akan memiliki denyut nadi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan denyut nadi yang dimiliki oleh orang dewasa. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin, di mana pada perempuan akan memiliki denyut nadi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan denyut nadi yang dimiliki oleh laki-laki. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Apabila suhu lebih tinggi dan kelembaban juga lebih tinggi, maka jantung akan otomatis memompa darah lebih cepat. Hal ini akan berpengaruh pada kecepatan denyut nadi dan biasanya denyut nadi akan meningkat 5-10 kali per menit. Faktor yang keempat yaitu posisi tubuh. Kenapa posisi tubuh ini dapat mempengaruhi denyut nadi? Jadi, denyut nadi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana saat kita duduk atau berdiri, jantung akan bekerja melawan gaya gravitasi sehingga akan memompa darah lebih cepat ke seluruh. Berbeda halnya saat kita berbaring, di mana tubuh tidak melawan gaya gravitasi sehingga jantung akan bekerja secara lebih lambat dan otomatis denyut nadi akan juga lebih lambat. Faktor yang kelima yaitu aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini juga dapat berpengaruh terhadap denyut nadi. Hal ini dikarenakan semakin cepat otot jantung ini bekerja, maka tekanan yang diberikan pada arteri juga semakin tinggi. Hal ini juga berdampak pada denyut nadi yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan saat kita beraktivitas, maka tubuh akan memerlukan oksigen yang jauh lebih banyak. Apalagi saat beban dari aktivitas itu sangat tinggi, maka otomatis oksigen yang diperlukan oleh tubuh itu lebih banyak lagi. Nah, hal ini akan memicu jantung untuk bekerja secara lebih cepat agar dapat mensuplai oksigen ke seluruh bagian tubuh dan tidak terjadi kekurangan oksigen dalam tubuh. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu posisi tubuh dapat berpengaruh terhadap denyut nadi dan aktivitas tubuh dapat berpengaruh terhadap denyut nadi. Jadi sekian video mengenai laporan perhitungan denyut nadi yang telah saya lakukan secara mandiri di rumah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.